Nah, sebelum kita membahas tentang HB ini nanti akan kaitannya ke stunting, Dok. Mungkin kita sedikit flashback tentang kependudukan, masalah pendudukan yang memang menjadi perhatian dari PBB, bisa saya bilang seperti itu. Namun kalau secara garis besar, apa masih ada, Dok, kendala-kendala di Indonesia, ini khususnya masalah kependudukan itu sendiri? Ada, karena begini, jadi kesenjangannya kan cukup tinggi di Indonesia. Jadi kalau saya tadi bilang ada total fertility rate, rata-rata perempuan melahirkan berapa kali setiap perempuan, itu kan kalau katakanlah seperti di Yogyakarta, DKI, di Bali kan angkanya mendekati 2. Jadi rata-rata satu perempuan ini melahirkan 2 anak. Tapi kalau kita lihat ini di katakanlah di NTT misalnya begitu, di sana kan masih 3-4 ya, masih angkanya masih itu di Papua, di NTT, di daerah-daerah yang justru ekonominya belum maju, banyak sekali yang total fertility rate-nya tinggi. Bahkan ya kalau di Jawa ini, Jawa Barat sama Banten ini juga termasuk yang tinggi di antara Jawa dan Banten. Ya, di Jawa Barat masa. Ya, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur sudah lumayan mendekati angka 2,2 gitu ya. Tapi Jawa Barat, Banten ini masih lebih tinggi. Nah, ini di Indonesia memang kita masih harus banyak bekerja keras, terlebih ada daerah-daerah yang penduduknya padat. Penduduknya padat, total fertility rate-nya masih tinggi. 3-4 seperti tadi. Ya, masih begitu. Nah, ini menjadi permasalahan karena gini, kita ini menghadapi namanya bonus demografi kalau masalah kependudukan, di mana di tahun-tahun sekarang ini kalau kita itu mau sejahtera sebetulnya waktunya sekarang ini. Karena apa? Karena dependensi rasio, ketergantungan antara jumlah penduduk yang produktif dibandingkan yang tidak bekerja sekarang ini agak ada di keadaan stabil. Rendah. Jadi setiap 100 orang yang bekerja hanya menanggung sekitar 41 sekarang. Kan keren itu. Ada kalau di rumah itu misalkan ada 10 itu bekerja, terus yang nggak bekerja 4, kan itu kesempatan untuk kaya luar biasa itu keluarga itu. Iya, Ovi bisa bayangkan ya kalau seandainya ya di rumah itu yang kerja 1 orang atau 2 orang, terus yang dikasih makan balitanya 3, kemudian neneknya 2 gitu. Nanti neneknya 2 baru dari pihak istri, kalau pihak suami 2 lagi sudah berapa? Nah, ini misalkan yang kerja cuma 2 tapi yang ditanggung ada 8 kan berat. Pasti keluarga ini susah untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, sekarang ini kita ini baru bagus-bagusnya sebetulnya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksud saya, sebelum kita masuk di tahun 2035, di mana nanti ada aging population, ada kebanjiran orang tua, orang-orang tua yang panjang umur ya, dan itu kita harapkan. Dan kualitas hidup meningkat itu sebenarnya. Kualitas hidupnya meningkat, tapi kan belum tentu produktif itu, belum tentu produktif itu. Nah, ini tantangan. Kalau nanti misalkan masalah kependudukan ini kita mendekati tahun 2030 itu orang tuanya sudah banyak karena kualitas hidupnya bagus, kemudian balitanya juga banyak, berat sekali, bisa dibayangkan, bisa dibayangkan generasinya yang produktif ini memikul beban yang berat. Nah, ini yang kependudukan yang harus kita perhatikan itu. Betul. Dan itu apa solusi-solusi konkret yang akhirnya dilakukan oleh BKKBN untuk mengatasi hal tersebut? Betul. Kan, Pak? Ya, jadi dulu BKKBN kan hanya bicara tentang kuantitas. Yang penting tadi angkanya turun. Nah, sekarang nggak bisa. Karena apa? Nanti proporsi penduduk yang bagus ini kalau nggak berkualitas gimana? Karena menuju 2035. Ya, menuju 2035 dan nanti juga menuju Indonesia Emas 2045. Nah, disitulah. Nah, kita tidak ingin kebanjiran tenaga banyak tetapi tidak bekerja, tidak produktif. Iya, yang kita harapkan walaupun nanti saya yang mungkin tua, masih tetap produktif ya, Dok ya. Kalau setingkat Anda ini, tapi Anda tuanya kan masih lama. Masalahnya ini nanti yang banjir di 2035 itu yang tua-tua. Berarti kelahiran ya kan yang di atas kita, Mbak Ovi ya. Sehingga udah 40. Iya, kemungkinan pendidikannya kurang, ekonominya mungkin kurang gitu. Kalau yang seusia Mbak Ovi ya mungkin ini nanti masih sangat-sangat produktif ya, mungkin Dok, ya. Tapi itu di tahun-tahun 2045 lah. Nah, ini juga menarik, tadi ada 2 yang mungkin bisa saya tangkap. Yang pertama terkait bonus demografi untuk masalah kependudukan di Indonesia, lalu juga masalah ibu dan juga anak yang ternyata Indonesia masih sangat tinggi.
Dan satu lagi mungkin ini yang menjadi concern dari BKKBN adalah stunting. Ya. Ini ada mandat juga dari Bapak Presiden terkait permasalahan stunting. Sebenarnya permasalahan stunting seperti apa, Dok? Mengakar terus kalau kita lihat-lihat. Kita kalau bicara stunting itu kan begini ya. Jadi karena angka kita sekarang kan masih 24,4%. Ya, jadi dan stunting ini kan sebagai sumber ketidakproduktifan SDM. Jadi kalau kita bisa bayangkan orang stunting ini kan pasti pendek. Sehingga kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi baca nggak masuk, nggak bisa bersaing. Kemudian yang kedua, orang stunting ini kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Sehingga dia sulit bersaing secara akademik. Ya, daya dongnya juga rendah. Kemudian orang stunting ini nanti pada usia 40-45 itu sudah mulai ada masalah penyakit. Ya. Orang stunting biasanya ada central obese, jadi gemuk tapi di tengah. Terus dia punya potensi sakit yang namanya cardiovascular disease, itu penyakit pembuluh darah, seperti stroke, tekanan darah tinggi, serangan jantung. Kemudian punya penyakit juga yang namanya metabolic disorder, itu contohnya kencing manis. Nah, ini kan jadi orang stunting itu sangat bersaing secara intelektual nggak bisa, fisik juga nggak mampu, kemudian usia pertengahan sudah sakit-sakit. Nah, inilah yang menjadi beban. Oleh karena itu tadi kalau kita cerita di depan, wah kita bersyukur ada bonus demografi, betul, karena kita punya kebanjiran angkatan kerja, usia kerja. Tapi ternyata ya usia kerja yang kita miliki 24,4% sekarang ini adalah stunting. Dan ini kan ini angka sekarang. Kalau angkatan kerja yang sekarang mungkin angka stuntingnya waktu itu masih di atas 30%. Sehingga kita bisa bayangkan loh bahwa angkatan kerja kita sekarang ini mungkin 30%-nya stunting. Padahal kalau lihat dari WHO targetnya harusnya 20 ya, Dok? Harus di bawah 20. Yang istilahnya masih tolerable. Jadi WHO itu bisa mentoleransi kalau stunting suatu negara itu di bawah 20. Nah, Pak Presiden Jokowi memberikan tugas pada BKBN untuk kami ini di BKBN menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting di bawah arahan Bapak Wakil Presiden sebagai ketua pengarah, harus bisa mewujudkan angka 14% di tahun 2024 dari angka sekarang yang masih 24,4. Maka kita kan harus kerja keras. Tapi ini penurunan juga cukup signifikan dari 30. Ya 30 lebih lah waktu itu, kemudian menjadi 27, kemudian 27 sekarang menjadi 24 itu. Nah, diharapkan di tahun 2022 akhir ini harapannya mendekati angka 20%. Ini untuk penurunannya sendiri, Dok, apa yang akhirnya dilakukan oleh BKKBN? Penurunan untuk stunting, selain edukasi pastinya. Iya, memang gerakan kita itu cukup banyak ya. Yang pertama kita itu menghadang dari hulu. Jadi mereka-mereka yang mau nikah ini setahun kan jumlahnya 2 juta nih. Kaget saya. Saya akan menjadi generasi 2 juta ini. Ya, Mbak Ovi kan menjadi bagian yang 2 juta itu sebentar lagi ya. Jadi ternyata yang menikah itu 2 juta dan yang menikah 2 juta ini tadi saya bilang yang anemia perempuannya itu sekitar 36%. Nah, kalau yang anemia ini kemudian hamil, maka peluang untuk jadi stunting kan cukup tinggi. Itu karena perempuannya ternyata kurang siap untuk kurang gizi, anemia gitu. Nah, padahal dari 2 juta ini 1,6 jutanya hamil di tahun pertama. Ya, tahun pertama cukup besar itu. Sehingga kalau stuntingnya itu 24,4%, yang nikah di tahun 2022 ini aja sudah akan berkontribusi stunting 425.000 kasus ya. Nah, inilah yang menurut kami ini harus dicegat, dihadang di hulu. BKBN punya program sudah kerjasama dengan Kementerian Agama dan ini termasuk yang juga mendapatkan perhatian dari PBB bahwa kita bekerja sama dengan religious leader, Pak Menteri Agama, kemudian kita mewajibkan semua yang mau nikah harus periksa dulu. Kalau belum periksa HB dan sebagainya jangan dinikahkan itu. Kita pesan MOU kita dengan Pak Menteri Agama begitu. Jadi tujuannya apa? Kita tidak melarang menikah bagi yang tidak memenuhi syarat. Katakanlah misalkan ini perempuan diperiksa HB-nya ternyata kurang, anemia, apa tidak boleh menikah? Boleh, tetapi kemudian dia kan harus minum tablet tambah darah dulu, betul. Sehingga pas bulan madu nanti dia harapannya sudah
sudah tidak anemia lagi karena jaraknya 3 bulan kita anggap cukup ya, karena minum tablet tambah darah kalau bisa rutin selama 90 hari ini terkoreksi, aneminya terkoreksi. Akan gitu. Membawa dampak yang signifikan juga. Iya, mencegah stunting pada kehamilannya itu. Nah, makanya kemudian kalau periksa darah itu harus 3 bulan sebelumnya lebih baiknya gitu. Karena kalau mendadak seminggu sebelumnya baru periksa boleh saja, tetapi kalau ternyata anemi jangan langsung bulan madu loh. Artinya bulan madunya boleh. Dulu ya. Iya, tapi boleh mungkin pakai kontrasepsi. Ya, kontrasepsi yang aman kan ada. Pakai kondom juga aman, pakai pil aman. Kadang-kadang kan orang punya pendapat, saya belum punya anak, kalau nanti saya pakai pil nanti kering dong rahim saya gitu. Ini kan pendapat yang salah ya. Nah, hal seperti inilah yang untuk mencegah dari hulu. Kemudian setelah itu kita pada waktu hamilnya harus didampingi. Jadi kita membentuk tim pendamping keluarga. Ya, yang dilakukan oleh BKKBN membentuk tim pendamping keluarga. Jadi di desa ini sekarang ada tim pendamping keluarga, ada 1 bidan, 1 PKK, 1 penyuluh KB. Dalam 1 tim ada 3 orang. Nah, di seluruh Indonesia kita bentuk 200.000 tim. Jadi ada 600.000 orang yang kita minta untuk mendampingi ibu hamil tadi. Jadi ibu hamil didampingi, jangan sampai tidak kontrol, kemudian supaya pertumbuhan bayinya terkontrol dengan baik gitu. Kemudian sampai lahir dicek. Kalau panjang badannya kurang dari 48 cm, ini harus segera dilaporkan gitu. Karena kalau bayi panjang badannya kurang dari 48 cm, ini potensi menjadi stunting nih kalau nggak diperhatikan. Dan ini menjadi catatan serius bahwa ternyata ada 4,8 juta yang melahirkan setiap tahun di Indonesia ini, itu 22,6%-nya panjangnya kurang dari 48 cm. Bisa dibayangkan loh ya. Artinya kan ya ini kan sudah rombongan calon stunting ini. Ini harus dikawal betul ini. Nah, ini didampingi betul, dikawal betul. Nah, bersama tim yang dibuat oleh BKKBN. Bersama tim itu. Nah, dan ini kemudian dia nanti mengisi namanya aplikasi namanya LC-Mail. Jadi kalau besok misalnya Mbak Ovi mau nikah itu setelah periksa buka LC-Mail terus memasukkan data HB-nya, tinggi badan, berat badan ditambah lingkar lengan atasnya. Kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, itu nanti dari aplikasi akan diberi warning. Ada rambu. Ini Anda siap nikah tapi belum siap hamil ini. Punya anak. Berita asik.